Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? I'm fine. So today our first meeting. So let me introduce myself. You can call me Miss Hana or Ibu Hana. Halo. Kalau adik yang pakai baju pink namanya siapa? My name is Megan. Halo Mega. How about you? My name is Halo Me. And you? Iqbal. Iqbal. Halo Iqbal. Yes. So today you are going to learn English with me. So before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish? Okay, very good. So, before we start to learn about today's topic, sebelum kita mulai belajar hari ini, Miss ada beberapa pertanyaan. Coba yang pertama, kalian bisa lihat di sini, you can see the picture. Do you know what the place is? Apakah kamu tahu tempat yang ada di video di foto tersebut? What is the picture? Apakah kamu tahu? Tahu. Yang sudah pakai. Ya, tahu keluar ya, Kak? Ya. Apa lagi? Saya Apa tuh namanya? Bom. Bom Namanya. berbahaya. Dia tempatnya di pusat kota Ambon. Kalau bahasa Inggrisnya tuh World Peace Bomb. Word is so. Ya, very good. So, kamu tadi sudah tahu apa tuh namanya? World Peace Bomb. So, have you ever been there? Apakah kamu sudah pernah ke sana? Sudah lewat. lewat kalau masuk belum karena bayar 5.000. Yes. Dan masuk di sana for the information also, untuk masuk di sana for the entrance fee 5.000 juga untuk masuk ke sana. So, apakah ada yang bisa menebak? Kira-kira kita akan belajar apa? In your opinion, what did I just ask you about this question? Tempat. What else? Wisata. Very good. Tempat wisata. Ada lagi? Tempat wisata. Tempat bersejarah. Bayar mau masuk. Ya bisa masuk. Very good. So, yang lebih tepatnya kita akan belajar tentang descriptive text. So, di sini ada learning objektifnya yang dimana kalian akan mengidentifikasi struktur teks dan juga language feature dari teks descriptive. So, you are expected to be able to identify the structure and language features of descriptive text. And the second, you are expected to be able to explain the main idea of the descriptive text. Main idea itu ide pokok dari descriptive text itu. Dan yang ketiga itu, you are expected to be able to analyze the specific information in descriptive text. Jadi yang ketiga itu, kalian diharapkan untuk menganalisa informasi yang spesifik atau informasi secara tersirat di teks deskriptif. Oke, sampai di sini apakah sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang deskriptif teks? Atau sudah pernah belajar secara mandiri? Deskripsi. Iya, deskripsi. Kan belajar bahasa Indonesia di Pak Bos untuk belajar. Oh, pernah. Kalau Mei sama Mega? Sebenarnya saya tidak masuk. Jangan mengatai teman seperti itu, harus saling memotivasi. So, jadi di situ ada penjelasan singkat, di mana descriptive text is the
provides detailed information about description about a specific object. It describes specific objects such as places, person, things, and events. Jadi contohnya seperti yang Miss kasih tunjuk gambar bom tadi, yang mana kalian sudah mencoba mendeskripsikan secara singkat. Jadi contohnya seperti itu secara lisan. Nah selanjutnya kita akan lihat bersama-sama dalam bentuk teks. Coba hari ini tanggal berapa tuh? 20 Miss. 20 Yes. December and yes, right. English what? Berarti tentang descriptive text. Ada yang bisa menembak tujuan dari descriptive text itu? Memberikan informasi. Memberikan informasi. Ya, ada lagi yang lain? Memberikan informasi. Gambaran, memberikan gambaran. Informasi. Terus gambaran informasi. Jadi tunjuk gambar. Ya, Memberikan gambar berarti tunjuk gambar. gambaran tentang sesuatu. Gambaran. Apalagi Ciri-ciri. ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri atau karakteristik dari suatu orang, tempat atau benda. Characteristics of something. Misalnya, nanti misalnya kalau ada di teks yang kalian temukan di KTS nanti, lebih mudahnya dalam bahasa Inggris bisa ditemukan social function atau purpose. Tujuan dari descriptive text itu adalah yang tadi sudah kalian sebut sangat betul. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris. Social functionnya to describe something or something apa? Sesuatu. Ya, sesuatu bisa benda, tempat, atau kalau sama bisa person atau people. People. Animal atau flower. Sorry, maksudnya tumbuhan plants. Misalnya seperti itu. Jadi kalau di teks itu bisa nanti dicari kunci jawabannya di option caranya to describe. Kalau memberikan informasi bisa juga tapi kurang tepat. Jadi yang lebih tepat tuh describe. Next. Sekarang ini saya akan membagikan tips atau lembar kerja untuk kalian yang kita lihat di aktivitas pertamanya dulu. Kalian membaca teksnya. Itu ada dua teks yang berbeda. Yang lain nanti bisa tolong dengarkan temannya yang baca teks. Ya, coba Iqbal dibaca teksnya. Yang lain mendengarkan. Not Safer Beach is a well-known beach on Amun Island, Indonesia. It has soft, white sand and clear blue water, making it a common place to rest. The beach is surrounded by coconut trees and gentle winds, which makes it a good spot for swimming, sunbathing, or having picnic with family and friends. A popular snack at Not Safer Beach is rujak, a traditional fruit salad with spicy peanut sauce that many people enjoy. The beach is easy to reach. Just a short drive from Ambon City. The calm water is perfect for activities like snorkeling and paddling. Both locals and tourists come not only for the view but also to enjoy the peaceful beach atmosphere. In short, Not Safer Beach is a wonderful place to relax and see the natural beauty of mountains. Okay, very good. Give applause to Iqbal. Very good. Thank you, Iqbal. And the next, Mika, can you read the text?
relaxing and connecting with family or friends. One special dish at Nasi Beach is rujak, traditional fruit salad with spicy in sauce that many people love. The next dish is a bridge for a short drive from Abu City. The calm water is great for fun activities like snorkeling and canoeing. The locals and visitors are not just for the view, but to enjoy the relaxed beach life. Overall, Natseko Beach is a great place to relax and enjoy the natural beauty of Bali. Okay, very good. Yeah, thank you. Give a opening. Okay, thank you for the participation. Now, tadi kan sudah dibaca. Coba dilihat apakah kedua teks tersebut dia tidak secara berkelompok. Apakah kedua teks tersebut memiliki perbedaan atau dua-duanya sama? Oke, gambarnya sama, very good. What else? Isinya beda, beberapa. Iya, beda. Tapi sama dua program. Oke, very good. Gambar gerak sama. Topiknya sama. Iya. Beberapa deskripsi beda. Beberapa. Iya, betul. Betul sekali. Beberapa kata di teksnya ada yang berbeda. Yang contohnya di paragraf pertama, Natseko Beach is a famous beach. Kalau yang kedua, Natseko Beach is a well-known beach. Itu artinya tetap sama, hanya bisa kasih sedikit perbedaan supaya kalian bisa melihat sinonim dari kata famous dan well-known. Itu contoh dari adjektif. Di sini ada yang tahu adjektif? Atau enggak? Jadi itu keterangan. Maka menggambarkan beda. Adjektif tepatnya adalah kata sifat. Kata sifat contoh: short, tall, pendek, tinggi. Dia menggambarkan beda. Beauty, ugly, cantik, dan lain contohnya. Itu adjektif. Nah, kalau yang di teks itu contohnya famous sama well-known, sama-sama artinya terkenal atau popular. Itu contoh adjektif. Ya? Yang lebih baik ya, lebih khawatir. No problem. Take it easy. Nah, mari kita lihat sama-sama dengan structure dari teks deskriptif. Kalau kalian lihat itu ada terbagi jadi dua, divided into two parts, yaitu namely identification, biasanya di first paragraph, identifikasi dari contohnya Natseko Beach, and description itu biasanya di second paragraph sebagai deskripsi dari Natseko Beach itu sendiri. Nah, biasanya di identification atau itu bisa dibilang di paragraf pertama, this part introduce the subject of the text. It tells what is being described, such as person atau places. Contohnya di itu menjelaskan tentang apa? Person or place? Place. Place. Yes, place. It provides the reader with the general idea of what the text will be about. Jadi teks yang pertama sudah jelas ya tentang Natseko Beach. Entah itu lokasinya di mana, contohnya lokasinya di Ambon. Next, the second paragraph itu indikasi dari description. Description itu apa? Description, very good. This section gives the detailed information about the subject atau the places or the object. It explains its characteristic features or qualities using sensory details, and for example, sound, smell, taste, and touch. Contohnya di paragraf kedua itu Natseko Beach sangat mudah dijangkau. Dari mobil atau mobil bisa tapi bisa tapi masih. Iya, tinggal saja. Oh iya, kalau yang dekat sulit bisa. Kalau presentasi Pak jalan dengan dia bisa. Bisa. Dengan dia bisa dengan meja kan? Bisa. Oh, pergi untuk liburan semester. Boleh. Jalan-jalan apa? Yes. So, back to the laptop. The
sebagai informasi tambahan yang membantu pembaca untuk memberikan gambaran yang secara jelas. Jadi sebagai informasi tambahan untuk memperjelas objek atau tempat yang sedang dijelaskan atau dideskripsikan. Oke, sampai di general structure ada pertanyaan? So far so good. Next, mari kita lihat di bagian language feature. Duduk secara berkelompok sudah? Ya, boleh. Kita lihat sama-sama di language feature of descriptive text. Language feature ada yang tahu artinya apa? Bahasa. Itu bahasanya. Ya, unsur pembahasaan. Language feature. Yang pertama tuh ada penggunaan simple present tense. Sudah pernah dengar? Pernah. Pernah waktu di kursus yang ada misalnya lain. Iya, contohnya untuk menyatakan edit statement. Ada yang bisa ditambah lagi atau fakta? Contohnya kalau bisa ditambahkan di teks itu Nasepa Beach is famous beach in Ambon. Contohnya di kalimat pertama, di paragraf pertama itu merupakan fakta. Termasuk simple present tense atau tidak? Termasuk. Next, dia di paragraf pertama, kalimat pertama, first sentence. Itu salah satu contoh dari simple present tense. Dan begitu juga di bagian teks lainnya di teks tentang seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan action verb. Action verb. Ada yang tahu action verb itu apa? Action verb itu apa? Action verb, kata kerja yang melakukan tindakan. Contohnya write, seperti ini sedang melakukan tindakan menulis. Nah, itu action verb. Contohnya write atau walk, wake up, and sebagainya. Contoh, apa tadi? Write, wake up. Apa lagi? Jalan. Jalan. Miss Amidram mencintai. Mencintai. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Love. Bisa. Love, like, and love. Ada apa lagi tuh setelah action verb? Ada Adjektif. Adjektif tadi apa yang masih ingat? Ada sifat. ada sifat. Ya, adjektif. Next, the last one. Object. Oke. Yes, okay. Atau focus on specific information. Specific. Nah, adjektif ini ada tambahan juga secara selain penggunaan adjektif ada juga noun. Ada yang tahu artinya noun? Nah, kata bintang. Contohnya noun. Nah, Ya. kan kondisi bola kan. Oh. Contohnya ini apa? Board marker, zero, paper, chair, table, whiteboard, what else? Benda-benda. Ya, benda. People, students, teacher. Nah, itu contoh kata benda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham. So, next,
in group. Yes, kalian ketiga. Mengerjakan secara berkelompok. Nah, di situ Miss sudah bagi. Itu sesuai teksnya ya. Oh iya. Part of the text satu tuh kayak itu kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga dan seterusnya. Kalian identifikasi structure atau strukturnya, terus lanjut feature-nya, contohnya untuk adjektifnya yang mana di kalimat itu dan noun-nya yang mana. Seperti itu. Kerja sama. Ya, diskusi. Setelah itu baru presentasikan hasil diskusi kalian. Miss berikan waktu selama 10 menit boleh untuk diselesaikan? Boleh. Bisa. Oke. Terus sudah. Butuh pakai Google Translate? Kamus? Tidak. Soalnya Mega pindah ke sini. Oh iya. Yang kedua kali nanti kalian presentasi. Ingat tadi adjektif apa, noun apa? Oke, everybody, time's up. Sudah selesai. Dan Ayo mari kita lihat bersama. Siapa yang mau mulai duluan? saya Oke, Iqbal silakan. Next. yang kami itu kan bisa. Yes, exactly. Oke, yang pertama itu yang maksudnya sifat. Iya. Kata sifatnya sih seperti yang ini tadi well known. Terus ada juga di sini so, So, terus easy, iya betul itu termasuk di adjektif juga. perfect. Oke. Itu kalau kira-kira saja yang saya bisa dapat nomor satu. Nomor satu. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Setuju. Oke, next. Nomor dua. Ya, Yang teksnya adalah it has soft white and sand and clear blue water making it a visual. Jadi saya ini strukturnya ini identification. Terus kalau apa ya? Kata bendanya ya. Kata benda sini tuh ada water, terus place. Dengan sand masih. Terus kalau adjektif itu ada adjektif dulu. Kata sifat. ada tadi ini dulu ya tadi ada ada peaceful dan Peaceful. iya dan blue karena saya nonton YouTube setiap warna itu tidak sifat Oke, very good. Alasan yang bagus. itu saja. Yang lain, gimana setuju? Blue dan peaceful juga termasuk? Masuk nih, masuk. Kalau tahu nih kalau nggak Iya, kalau warna itu termasuk di kategori sifat. Terkadang kalau kayak blue itu bisa menggambarkan kata kiasan dari emosi seseorang, misalnya blue itu artinya sedih, bukan hanya warna biru. Nah, ya, sebenarnya seperti itu. Cuping. Next, number 3. untuk strukturnya nih. Louder please. Untuk strukturnya kan itu yang nounnya itu yang noun atau kata benda itu ada wave, ada swimming. Swimming. Iya, Swimming itu apa? swimming itu berenang. Iya, moro. Itu masuk di apa tadi? Adjektif atau noun? Masuk di noun. Noun. Terus ada coconut trees. Coconut trees. Iya. Yes. Ada
ada piknik, family sama friends. Terus untuk adjektifnya kan, adjektif itu Kata sifat, adjective. adjektif itu ada gentle sama surrounded. Surrounded. Next, Mega. Number lain habis? Ya. Oke. Di sini overall the community is a great place to relax and enjoy the natural beauty of Maluku. Untuk strukturnya termasuk deskripsi. Dan untuk naunnya ada dua, ada beauty sama Maluku. Sementara objektifnya ada dua juga, yaitu great and natural. Great and natural. Iya. Betul sekali, itu sudah termasuk dalam noun dan juga adjective. Sampai sini ada yang masih belum sempat dapat dengan jawabannya dari Mega? Oke, fokus terus. Very good. So, jadi di sini Miss anggap kalian sudah memahami tentang adjektif dan juga noun di descriptive text. Sudah sangat bagus ya. Untuk yang aktivitas ketiga, kita lihat secara bersama-sama saja. Jadi kita kembali lagi ke teksnya. Jadi ada 5 pertanyaan, kita sambil melihat di teksnya. Ini biasanya terjadi PR. Dikerjakan sambil dibahas. Oke, jadi dari teks yang tadi, what is the main idea of the text above? Dari teks yang tadi, main idea-nya itu apa? Dia mendeskripsikan tentang, menurut kalian itu apa? Tentang Natsepa. Yes, Natsepa Beach. Of the text berarti Natsepa. Ada jawaban yang lain? Very good, May. Natsepa Beach is a famous beach in Ambon. Natsepa Beach is a famous beach in Ambon, Indonesia. It is beautiful, relaxing, and has special food like udang. Sangat tepat ya jawabannya ya. Terus Mega. And the second, number 2, identify the 2 examples of explicit information from the text. Di number 2. Dua informasi yang tersirat. Oh, itu pandainya mempunyai pasir yang putih sama punya oh ya. The beach has soft white sand and blue water. White sand and the blue water. Kira-kira di teksnya ditemukan di paragraf keberapa tuh? Coba lihat. Kalau yang lain setuju dengan Mei punya pendapat. Itu program siapa? Paragraf berapa? Program pertama, Miss. Sebenarnya ini jawab, Miss. Yang lain? Belum ditemukan? Sudah dibalas kedua, Miss. Oke, paragraf pertama di baris ke-2. Dua. Ada tentang apa tadi? White sand dan Blue water. So next, number 3, what is the implied information you can take from the sentence yang kalimatnya itu the beach is surrounded by coconut trees and gentle waves. Saya, Miss. Oke. Kalau surrounded by berarti tidak lingkungan. Berarti di sana banyak kelapa. Iya, betul. Terus berarti tidak berpisah. Habis itu gentle way. Jadi kayaknya orangnya bagus jadi enak untuk kayak orang bilang gili, dari keluarga, dari SMA. Iya, betul sekali. Iya, saya memang di sini. Pemandangannya juga sangat enak di sana. Kalau untuk berenang sangat cocok, apalagi untuk pemula karena kurangnya karang-karang yang banyaknya itu pasir putih yang halus. Jadi kata pengen Boleh. Nanti waktu makanya. Biasanya aja sih.
did it with someone special. Yes, bisa. Orang tua. Orang rujak nih. Yes, enjoy the rujak. Bertemu bule. Ya, very good. Meet the tourist. Banyak kelapa. Sepertinya tidak. Iya salah. Masalah kurang tepat. Karena kelapa di sini kayaknya kurang. Oke, the last question. What makes rujak one of the special attraction and nasi Indonesia? What rujak nih? Rujak spesial karena turis-turis banyak datang jauh-jauh nih untuk makan itu. Enak, enak. Iya. Ya, Kalau makan spesial bukan ada Ini spesial bukan Oh, karena yang saya. kaca-kaca. ya. Oh, ini saus. Ya, karena sausnya itu beda dari daerah-daerah lain. Hanya ada di nasi saja seperti itu yang ditawarkan. Jadi rasanya itu berbeda dengan di tempat lain. Mau dicoba kan? Jadi kapan? Ya, recommended. Oh, recommended. Sun. Anda pergi ke Bangkai ini datang. Nah, kemudian tanya semua main. Oke, jadi sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Aduh. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita bahas dan juga beberapa hal? Tidak ada. Ya. Kalau deskripsi sama spesial boleh. Boleh. Nanti mau dibikin untuk next meeting juga boleh. Bisa dipikirkannya itu kalau love itu kata kata hati. Hah? Love itu kata kata hati. Bisa masuk kata kerja atau kata hati secara eksplisit. Oh, oke. So, jadi Miss mau tanya dulu, kan kita sudah belajar tentang descriptive text. So, how about your feeling of today learning? Love. Happy. Happy Miss. Jadi love. Oh, Love kan ini. Namanya happy ya? Iya. Miss mau cross check lah. What did you learn from this lesson? Apa yang kalian pelajari dari pelajaran hari ini? descriptive text. What else? Belajar mencintai bahasa Inggris. Bahasa Inggris bagus. Oke, another teks. Descriptive text. Menjelaskan sesuatu, menjelaskan sesuatu secara spesifik. Yes, very good. To Belajar describe something. struktur, This way. deskriptif, dengan feature. Belajar pantai dan sepa. Iya, ada deskripsinya tentang pantai dan sepak. Kalau aktivitas apa yang kalian suka? What activities did you like the best? Dari aktivitas 1, 2, 3 atau di Saya suka aktivitas dua, Miss. why? Karena bagus. Mengerti tentang. Dengan feature jadi bisa cari-cari ini. Okay, very good. And then, what was the most difficult activity in this section? Aktivitas apa yang kalian merasa sulit? To know who is her life. Oke. Aktivitas yang ketiga Miss. Aktivitas ketiga, sulit ya. Iya Miss. And last one, which part do you have to learn more? Part mana yang nanti kalian mau belajar lebih? Struktur, karena saya masih belajar yang mana identifikasi yang mana. Oh, masih bingung. Iya. Oke, baik. Nanti dipelajari lagi mungkin lewat video di YouTube atau bisa jadi YouTube kelas. Okay, so thank you for today. So we meet at the next meeting. I hope yang kalian pelajari hari ini bisa berguna di masa depan. So before we end the class and the lesson, ada baiknya diakhiri juga dengan doa. Okay, praise God. Okay, finish. So see you at the next meeting. Bye-bye.